Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arum Tias Sendiani, mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Airlangga Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang direktur dari PT Blojek Karya Indonesia, yaitu Mas Rian Rizky Ardian Novika Putra, untuk memenuhi proyek UTS saya pada mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Baik, di sini sudah hadir Mas Rian Rizky Ardian Novika Putra yang merupakan Direktur dari PT Blojek Karya Indonesia. Halo, selamat siang Mas Rian, apa kabarnya? Iya, selamat siang juga Kak Arum. Kabar baik untuk saya. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung aja ya Mas Rian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Rizky Ardian Putra. Saya selaku owner atau founder dan juga selaku direktur dari PT Blojek Karya Indonesia, yaitu perusahaan yang membidangi di bidang startup aplikasi ojek online dengan label bernama Blojek seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya nih Mas Rian dapat cerita dikit dong mengenai PT Blojek Karya Indonesia ini, sejarah berdirinya bagaimana dan gimana sih Mas Rian ini kok bisa gitu terjun ke bisnis startup mengingat ketika mendirikan Blojek ini Mas Rian kalau nggak salah masih lulus SMA gitu ya Mas, gimana ceritanya? Jadi begini Kak Arum, waktu itu saya lulus dari SMA dan saat itu saya masih gap year, belum keterima kuliah. Nah, terus saya ada satu teman lagi juga belum kuliah dan satu teman saya sudah terima kuliah sih. Jadi sebenarnya yang mendirikan itu ada 3 orang. Di situ saya waktu itu nggak sengaja iseng-iseng itu pengen belajar membuat aplikasi game melalui YouTube sama Google cara belajarnya untuk kan sekarang sudah eranya digital. Jadi untuk mengakses semua pembelajaran atau ilmu-ilmu melalui internet sangatlah mudah. Nah, di situ saya waktu itu bisa membuat sebuah aplikasi game yang kalau zaman itu kayak Flappy Bird itu, yang burung loncat-loncat itu. Nah, setelah itu teman saya yang 2 tadi, nah itu memberikan motivasi ke saya, kenapa nggak coba untuk belajar buat aplikasi ojek online. Karena waktu itu ketika saya gap year, belum keterima kuliah, itu saya ada keinginan untuk gabung sebagai driver ojek online seperti Grab atau Gojek. Nah, setelah saya dimotivasi teman saya untuk belajar membuat aplikasi itu kok alhamdulillahnya saya menemukan cara melalui YouTube dan Google caranya bagaimana sih belajar untuk membuat sebuah aplikasi yang mana notabene saya itu awalnya kan lulusan SMA, jadi nggak ada basic atau skill coding. Jadi belajar secara otodidak dan dibantu oleh 2 teman saya itu dan akhirnya kami bisa mendirikan project itu sekitar tanggal 6 Juli tahun 2019. Itu 6 Juli 2019 idenya dicetuskan, tanggal 7-nya sudah terbentuk aplikasinya seperti itu. Jadi kami dari itu mulai di tanggal 6 Juli sampai 2019 dan perkembangannya sampai detik ini pun alhamdulillah sangat pesat sekali dan juga ya namanya bisnis pasti ada banyak masalahnya. Nah, ya kami tetap bisa melewati seperti itu. Luar biasa sekali berarti belajarnya otodidak ya Mas ya? Ya betul sekali. Baik. Nah, PT Blojek ini berarti sampai sekarang udah mau menginjak usia yang ke 3 tahun ya, Mas? Ya betul sekali. Oke. Baik, nah aku tuh pernah baca di suatu artikel itu menuliskan bahwa ketika memasuki tahun kedua, Blojek ini tuh telah memiliki 200 tenaga kerja. Nah, mungkin saat ini udah makin banyak ya, Mas. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa gitu? Untuk saat ini kami sudah ada untuk mitra driver sekitar 500 lebih dan untuk yang masih status sebagai calon atau masih mendaftar itu juga ada sekitar 200-an seperti itu. Baik. Wah, sudah cukup banyak menyerap tenaga kerja ya, Mas ya. Ya. Oke. Nah, karena telah memiliki banyak tenaga kerja nih, gimana sih caranya Mas Rian ini untuk mensosialisasikan tujuan dari tenaga kerja itu agar selaras dengan tujuan perusahaan dan juga cara memotivasi para tenaga kerjanya gitu gimana, Mas? Jadi kalau untuk di internal kami di perusahaan yaitu tim kami di manajemen itu kami lebih ke
bagaimana sih, visi misi kami di awal. Nah, sebenarnya kan kami, di awal itu kan belum ada basic atau terjun ke dunia bisnis pun masih baru lulus SMA. Nah, di situ kami akhirnya, mau sama-sama saling memotivasi bagaimana kita untuk membuat sebuah perusahaan yang tidak hanya untuk mencari profitable atau mencari keuntungan sendiri, melainkan bagaimana membangun sebuah perusahaan yang dapat memberikan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Trenggalek dan sekarang sudah bisa melebarkan sayap ke luar Trenggalek. Jadi bisa dibilang memberikan dampak sosial ekonomi di masyarakat Indonesia, seperti itu. Dan kemudian selain visi misi di awal kami yaitu bisa memberikan dampak yang signifikan seperti itu, yang kedua kami berharap bisa membanggakan Kabupaten Trenggalek melalui sebuah ciptaan kami aplikasi, yang mana Kabupaten Trenggalek itu adalah yang lebih dikenal dengan kota kecil. Nah, di situ ketika kami bisa memperkenalkan ke luar daerah, contohnya kemarin Februari kami coba bertemu dengan investor untuk mencari investor itu kami memperkenalkan diri kami dari Trenggalek, kami mempunyai aplikasi, investornya pun kaget karena investornya itu sebenarnya orang Madiun aslinya. Nah, itu tetapi sudah sukses di Jakarta dan kaget kalau di Trenggalek pun bisa berkembang sebuah aplikasi seperti ojek online seperti Grab Gojek. Nah, di situ adalah suatu kebanggaan bahwa kami bisa membawa nama baik Trenggalek. Nah, itu yang poin keduanya dan yang poin ketiganya bagaimana kami saya bisa motivasi yaitu bagaimana saya dan rekan-rekan manajemen nanti ke depannya apabila mungkin nanti setelah lulus kuliah rekan-rekan manajemen banyak yang masih muda dan masih kuliah juga. Nah, barangkali nanti lulus kuliah belum mendapatkan pekerjaan, mungkin nanti dari proyek ini bisa menjadikan pekerjaan utama di masa yang mendatang, seperti itu. Kemudian untuk di mitra driver bagaimana kami bisa memotivasi dan menselaraskan dengan program kami, yang jelas saya pribadi menggaungkan bahwa aplikasi Gojek ini aplikasi lokalan. Jadi aplikasi yang simple, fleksibel, dan transparan. Di mana yang pertama itu simpelnya itu atau sederhananya apabila nanti aplikasi berkembang, aplikasi orderannya ramai, itu nanti kembalinya juga ke mitra driver kan feedbacknya. Keuntungannya juga kembali ke mitra driver. Jadi kami harap untuk rekan-rekan mitra driver mampu sengkuyung bareng kalau bahasa Jawanya ya gotong royong. Bagaimana aplikasi ini bisa dikenal masyarakat, bagaimana aplikasi ini bisa ramai. Jadi kami menerapkan atau memperkenalkan dari awal berdiri itu sistem kekeluargaan, lebih kekeluargaan. Nah, bagaimana kita sama-sama saling mengerti, bagaimana sama-sama untuk gotong royong mengembangkan Gojek, nah, itu. Lalu yang kedua fleksibel atau fleksibilitas yaitu ketika gabung di Gojek ini kami tidak muluk-muluk seperti aplikator lain ketika persyaratannya harus mengurus ini itu. Nah, kami yang penting orangnya itu ketemu kami, untuk pendaftaran, bertemu offline langsung, lalu kami mengerti karakter calon mitra kami, dan kami rasa mitra tersebut memang benar-benar membutuhkan pekerjaan atau mungkin memang bisa dipercaya, ya kami terima, seperti itu. Jadi fleksibilitas seperti itu dan kemudian juga, lebih ke sistem aplikasinya kami juga lebih fleksibel, terkait pembayaran dan lain-lain, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu, selain kekeluargaan kami juga fokus untuk mensejahterakan mitra driver. Nah, di saat aplikator lain itu fokusnya hanya untuk mencari profitable atau cuan, cari keuntungan, kami itu tidak hanya di situ, kami ingin mensejahterakan driver, bagaimana driver itu tidak terbebani atau terbengkalai dengan sistem yang kami tentukan, seperti itu. Ya, baik. Luar biasa berarti kayak harus menerapkan sistem kekeluargaan gitu ya, Mas ya. Nah, mungkin selanjutnya nih, gimana ya cara Mas Rian itu membangun rasa percaya antar tenaga kerja? Jadi yang pertama kalau dari sisi manajemen, nah sebetulnya tim yang saat ini mengembangkan aplikasi Gojek atau dari tim perusahaan kami, yaitu sebenarnya dari waktu SMA dulu sudah satu organisasi. Jadi kami sudah solid, sudah punya rasa kekeluargaan dari waktu SMA. Nah, jadi untuk rasa kepercayaan kami
saya rasa pribadi pun rasa kepercayaan itu sudah timbul karena kami sudah melalui semua hal bersama dari 2016 seperti itu. Terus kalau untuk di sisi mitra driver, bagaimana membangun kepercayaan? Nah, jadi ketika setiap ada kegiatan atau mungkin hal-hal seperti ya pendaftaran driver baru, lalu mungkin ada sharing-sharing kayak evaluasi tentang gimana sih permasalahan yang ada di lapangan, terus bagaimana sih sekarang tanggapan mitra driver terkait aplikasi Gojek, apakah ada kendala, apakah sering error dan lain-lain. Nah, di situ saya selaku owner, selaku founder itu langsung terjun langsung juga ikut. Nah, jadi mungkin di situ juga menjadi sebuah kepercayaan bahwa, oh ini pemimpin saja berani atau dan mau terjun langsung ke lapangan. Itu sudah dipastikan kan bukan cuma pemimpin yang mencari keuntungan pribadi, tetapi pemimpin yang benar-benar ingin mengayomi dan memberikan dampak bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, seperti itu. Mungkin rasa kepercayaan bisa timbul ya karena seperti itu. Jadi bukan saya, memberikan janji-janji atau apapun itu agar, eee, bawahan saya percaya, tetapi saya tidak dengan janji, tetapi langsung ke aksi, seperti itu. Ya, baik, luar biasa sekali cara kepemimpinan Mas Rian ini. Nah, mungkin nih Mas Rian mau berbagi tips atau kunci sukses menjadi seorang pemimpin atau direktur ala Mas Rian. Kalau kunci sukses sebagai seorang pemimpin yang jelas ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai pemimpin harus bisa mengayomi, bawahannya. Jangan cuma mencari keuntungan, jangan cuma sebagai, oh jabatan sudah pemimpin kita hanya di atas. Nah, kita harus kalau bisa ya terjun langsung ke lapangan kita. Saya juga pernah ngojek. Nah, saya juga pernah ngojek merasakan gimana sih rasanya jadi seorang driver ojek online. Nah, sebagai pemimpin kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan bawahan kita agar mana kita tidak semena-mena, terutamanya kalau di namanya kita ingin sukses di bidang aplikasi atau startup, perusahaan startup itu ya yang bertemakan teknologi. Nah, itu kita harus benar-benar menentukan semuanya dengan hal-hal yang penuh pertimbangan. Contohnya kalau di ojek online ya, seperti tarif. Tarif itu kita tidak boleh semena-mena, "Oh, kami pasang tarif murah agar orderannya rame." Nah, itu nanti mitra drivernya kan bisa aja rugi. Nah, di situ kita harus sebagai pemimpin harus mengetahui hal-hal seperti itu. Untuk kesuksesan, ya saya rasa yang penting sebagai terutamanya generasi milenial seperti saya yang ingin sukses di dunia bisnis, yaitu harus tekun, ulet, apapun masalahnya kita harus melewatinya dengan tetap semangat, tetap tabah meskipun dia kelihatannya sulit karena ya ibaratnya orang terjun di dunia bisnis terutamanya startup itu pasti butuh modal yang banyak. Seperti kami saat ini Project sedang mencari investor karena kan mungkin Kak Arum juga tahu bahwa Project saat ini sudah berusaha atau sedang melebarkan operasional sayapnya di Tulungagung, di Kediri, di Malang, di Bali, di Surabaya seperti itu. Nah, yang perlu kan ya dana. Jadi kami mau tidak mau mempelajari yang namanya investor. Yang penting kalau mau sukses kita harus berani menerima tantangan, berani mengikuti alur, berani menyesuaikan diri. Nah, itu tuh. Baik, luar Ya, biasa sekali. Tapi saat ini kan saya tinggalnya di Tulungagung ya, Mas. Nah, belum kebetulan nih saya cari kemarin itu belum ada ya, belum sampai di Tulungagung ya memang, Mas. kalau di Tulungagung sudah ada, cuma memang drivernya hanya beberapa sih. Mungkin, kan kami juga masih proses juga rekrut driver, tapi sejauh ini drivernya sudah ada sekitar 20 yang aktif seperti itu. Cuma memang kan kalau di ojek online itu kan bukan sebagai pegawai tetap, Mbak. Jadi, eee, sistem kerjanya fleksibel fleksibel ketika mau ngojek ya silakan aktif, ketika tidak mau ngojek ya silakan dinonaktifkan, seperti itu. Iya, baik baik. Berarti kemarin Mas nggak ada yang aktif kali ya. Oke, mungkin Iya ini iya, selanjutnya mungkin ada pertanyaan terakhir nih untuk Mas Rian. ya, Nah, Mas Rian ini iya, kan bisa dibilang sudah sangat sukses ya untuk kaum pelajar
dan berpengalaman juga dalam memimpin sebuah perusahaan. Mungkin ada saran untuk para mahasiswa ini untuk gimana sih biar bisa tergerak untuk menjadi memulai usaha atau tergerak untuk menjadi pemimpin gitu Mas. Jadi kalau dari saya pribadi, kemarin saya sebagai pemateri di salah satu kegiatan, itu ya saya memberikan ilmu bahwa kedepannya itu kan kita mungkin Kak Arum juga pernah dengar bahwa Indonesia nanti akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Dan kalau nggak salah itu puncaknya di tahun 2030. Nah, di mana nanti, umur usia produktif itu lebih banyak. Nah, lebih banyaknya didominasi oleh kita sebagai generasi milenial di usia sekitar 17 sampai 45 atau 50. Nah, di situ nanti kalau kita lihat ketika banyaknya angka atau umur orang produktif, pastinya kan lapangan pekerjaan akan semakin kecil, semakin sempit. Nah, kalau saran saya ya kita sebagai generasi milenial, terutamanya yang nggak gaptek atau nggak kudet tentang teknologi, kalau bisa kita mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus menerima tantangan dan kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah, bagaimana kita yang nggak gaptek teknologi, kita membangun sebuah lapangan pekerjaan baru seperti saya di dunia ojek online aplikasi. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa juga bisa terjun ke dunia bisnis, selain mungkin kebanyakan mahasiswa itu belajar bisnis itu di bidang kuliner. Nah, tetapi mungkin bisa menerima tantangan untuk coba terjun ke dunia bisnis teknologi seperti aplikasi, mungkin sebuah web developer atau dan lain-lain. Nah, itu semua bisa dipelajari melalui internet. Kita bisa otodidak belajar, nggak harus kuliah. Tapi kalau kuliah juga lebih bagus karena kan ilmunya sudah khusus lagi. Nah, itu harapannya kita tidak hanya menunggu nanti dapat lapangan pekerjaan karena kalau menurut teori-teori yang saya baca di internet nanti kemungkinan besar itu lapangan pekerjaan akan semakin kecil. Nah, kalau kita sebagai generasi milenial atau yang saat ini sedang menempuh kuliah sebagai mahasiswa, kemungkinan kita nanti lulus akan kesulitan mencari kerja. Nah, daripada kita bingung-bingung mencari kerja, mending kita buat lapangan pekerjaan sendiri. Kita membuat pendapatan atau kalau orang zaman sekarang itu bicaranya yaitu passive income, pendapatan yang tetap untuk kita ya melalui ya seperti ini bisnis. Jadi kita tanpa perlu kerja, kita perlu gerak nanti pendapatan akan ngalir sendiri. Tetapi ya kesulitannya di awal namanya orang pengusaha itu. Kesulitannya di awal untuk membangun bisnisnya hingga mempunyai nama lah, bisa dikenal seperti itu. Iya, setuju banget sih Mas kalau aku. Luar biasa sekali. Itu tadi mungkin pertanyaan penutup ya Mas dari aku. Terima kasih banyak untuk Mas Rian atas waktunya, sangat menginspirasi sekali untuk saya sebagai mahasiswa. Nah, semoga kedepannya project ini dapat terus berkembang dan dapat digunakan di seluruh Indonesia. Amin. Sukses juga untuk Mas Rian kuliahnya. Mungkin cukup sekian ya Mas ya. Ya, Dapat aku akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.